Perkenalkan, saya Haris Aroyana Sibuan. Saya berkuliah di Universitas Islam Indonesia, jurusan Ekonomi Islam. Saya berasal dari Sumatera Utara. Sekarang saya kuliah di semester 8 dan sedang menyusun tugas akhir. Kalau saat ini belum terpikir, tapi sedang membentuk kelompok sih, karena saat ini di kampus saya itu kurikulum baru, jadi untuk tugas akhir itu kita berwirausaha lebih tepatnya, cuman belum tahu nanti mau wirausaha apa gitu. Kalau mulai dari pagi kita itu datang terus bikin pakan ternaknya, kita campurkan semua, lalu kita kasih makan. Kemudian minumnya dicampur juga dengan mineral atau garam agar kambingnya tetap sehat. Selain itu kita bikin fermentasi juga. Fermentasi di mana itu memanfaatkan, misalnya ada makanan yang sisa sebagian, itu kita campur, kemudian rumput-rumput yang kering yang masih bisa dimanfaatkan, yang belum busuk, itu kita fermentasi untuk pakan berikutnya. Ketika siang, di sini kambingnya cuma makan 2 kali sehari. Jadi pagi itu jam 8, kemudian kalau sore itu jam 4. Makanya cenderung sama, cuman bedanya kalau di pagi itu kita punya ada makanan ampas ubi, ampas telo. Nah itu juga campuran di pagi. Tapi kalau di sore itu cenderung hanya rumput dan beberapa campuran sedikit. Ada yang alami rumput yang ditanam, ada yang dibeli juga. Hanya sekitar peternakan ini saja kok, hanya di sini, kemudian ada di luar sedikit. Untuk fermentasi itu, misal kita ambil kayak pacong, itu kan ada batangnya itu kita chopper jadi halus, karena kan kalau dia batang itu si kambing nggak mungkin mau makan, jadi itu di-chopper halus, kemudian dicampur dengan beberapa pakan yang sisa, lalu setelah itu kita keringkan sebentar, kita jemur, kita angin-anginin lah bahasanya, lalu dicampur beberapa campuran seperti tetes tebu, M4, SOC. Lalu kita aduk, kita buat fermentasi. Idealnya itu sekitar 21 hari. 21 hari baru bisa kita gunakan. Tapi sebenarnya bisa lebih cepat juga gitu. Kalau jantannya itu sekitar 20-an, kambingnya yang betina itu sekitar 30-an. Berarti total sekitar ada 50-an kambing. Iya, 50-an kambing. Untuk satu hari kira-kira menghabiskan berapa banyak pakan? Untuk satu hari sebenarnya ibaratnya setiap kita mengevaluasi per 2 minggunya itu beda-beda. Jadi misalnya kalau saat ini misalnya kita baru datangin yang kecil-kecil, itu paling sekitar 4 angkong itu cukup. Tapi kan semakin lama dia semakin besar. Saat ini kita setiap kasih makan itu 7 angkong. Artinya kalau pagi dan sore ada sekitar 14 angkong. Suka dukanya nih Mas dalam merawat kambing itu apa sih biasanya? Kalau suka dukanya, saya juga baru terjun pertama di dunia ternak seperti ini. Sebelumnya kita ada usaha yang ibaratnya lebih di dalam ruangan, sekarang kita harus di lapangan, panas-panasan, ya seperti itu. Cuman ketika kita melihat mereka makan dengan lahap, kita pun seperti senang gitu. Walaupun kita harus berpanas-panasan untuk mengambil makanan mereka. Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Untungnya ya semester 8 ini kuliah itu cuma 1, jadi sebenarnya nggak ribet-ribet banget. Hanya saja memang waktu ngerawat kambing itu kuliah juga ya, jadi karena ini berhubung online juga masa saat ini, ya udah sambil di kandang ya sambil belajar gitu.
Saya yang saat ini yang pertama kali saya tahu itu adalah fermentasi sebenarnya. Sebelum-sebelumnya saya nggak tahu bahwasanya rumput itu bisa difermentasi untuk pakan ternak. Jadi ketika saya belajar fermentasi itu, di sini saya belajar juga bahwasanya oh ternyata dengan begini anggaran biaya pakan itu pun bisa lebih hemat gitu. Sehingga nanti bisa menghasilkan untung yang lebih banyak. Sebenarnya malah saat sekarang ini malah lebih asik menurut saya. Jadi ketika sore kita sambil merawat kambing nunggu, jadi ngabuburitnya di kandang, jadi lebih bermanfaat gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya paling hanya rebahan di kos gitu. Jadi kalau sekarang kita sambil merawat, sambil ngasih makan, tiba-tiba udah buka, ya lebih bermanfaat lah saat ini gitu. Mungkin kalau dari segi waktu, ibaratnya kalau dulu kan tadi hanya sekedar kuliah terus di kos. Sekarang kita benar-benar harus effortnya lebih, dimana dari kos harus berangkat dari siang gitu, panas-panas ke sini gitu. Paling perubahan di situ saja gitu. Kalau dari segi waktu sih ya hampir nggak terlalu berbeda menurut saya. Saya berharap bisa menjadi peternak yang lebih besar, lebih sukses nanti. Harapannya kalau nanti di sini berhasil, bagus, nanti kita buka lagi misal di kampung halaman saya di Sumatera, di mana di sana lahan lebih luas, saya rasa lebih mudah dibanding di sini gitu. Jadi harapannya nanti akan kita perbesar lebih banyak lagi. Pesan saya yang pertama itu ya belajar dulu sih lebih baik. Jangan langsung, ibaratnya kalau memang saya pengen menjadi seorang peternak muda gitu. Kita harus mencintai dia lebih dulu. Jadi belajar dulu, beli sedikit, cintai si kambingnya dulu. Nanti lama-lama kita bisa perbesar lebih banyak lagi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada yang salah. Jika teman-teman nanti ingin datang ke 99 Farm, bisa datang langsung ke Kotesan Prambanan. Atau bisa lihat Instagram kami atau Facebook kami di bawah ini. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.